Nah, teman-teman, perhatikan di sini kondisi pertama adalah dia akan memeriksa terlebih dahulu kolom rata-rata ini apakah belum input data. Jika dia benar belum input data, maka dia muncul keterangan belum. Tapi jika dalam kolom rata-rata ini sudah terinput data, maka dia akan ngecek atau memeriksa kondisi itu apakah lebih dari atau sama dengan 70. Jika benar, maka dia akan menyatakan lulus. Jika salah, maka dia menyatakan tidak lulus. Jadi ini dulu yang dibaca, baru kondisi ini. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pelajar Tekun. Belajar bareng, pinter bareng. Let's go! Oke teman-teman, balik lagi belajar lagi di video series belajar rumus Excel dasar. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar rumus if error, penggabungan if dan count blank, serta rumus if bertingkat. Saya yakin teman-teman semangat dalam belajar karena saya salah satu orang yang percaya bahwa tidak ada orang yang tidak bisa. Ya, semuanya bisa selama dia bisa baca, bisa nulis, dan bisa berhitung, maka dia bisa belajar Excel. Seperti itu. Nah, hanya saja ada yang belum tahu ataupun belum paham. Ketika mereka sudah tahu dan sudah paham, saya yakin mereka pasti bisa. Begitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman silahkan belajar dengan fokus, pelan-pelan supaya teman-teman paham. Oke, yuk kita lanjut belajar. Rumus if merupakan fungsi logika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, ini adalah rumusnya. If buka kurung, di situ ada kondisi ya atau logikanya, lalu diikuti dengan nilai jika kondisinya benar maka ditampilkan di sini, dan ini adalah nilai jika kondisinya itu salah maka akan ditampilkan di sini. Jadi ngebacanya begini. Dari rumus ini, jika suatu kondisi dicek dulu, jika kondisinya adalah benar maka dia akan membaca rumus ini, membaca nilai yang ada di sini. Dan jika kondisi itu salah, maka ini dilewatin, maka dia akan membaca kondisi yang ada di sini, yaitu nilai jika salah. Begitu teman-teman. Oke, kita akan coba langsung kasih contoh ya teman-teman. Jadi kita pengen ngecek kelulusan. Jadi ada berapa, biasanya kelulusan itu kan diambil berdasarkan nilai. Ya, jadi kita pengen ngambil keputusan jika nilainya lebih dari atau memenuhi standar, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Seperti itu. Nah, contohnya adalah nilai, lalu di sini adalah keterangan ya, keterangan. Nah, contoh nilainya kita membuat jika nilai standarnya adalah 70, berarti ketika kondisinya adalah lebih dari atau sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Jika kurang dari 70, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, kita ambil contoh nilainya adalah 75. Rumusnya adalah if kondisinya. Berarti gimana? Kondisinya adalah kolom nilai. Jika nilai ini lebih dari atau sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak atau kondisi salah, jika kondisinya salah berarti tidak lulus. Tutup kurung. Nah, teman-teman perhatikan rumusnya. Di sini berarti saya memeriksa kondisi pada kolom nilai, di mana kolom nilai ini lebih dari atau sama dengan 70. Jika itu sesuai atau jika itu benar, maka kondisinya adalah lulus. Jika tidak sesuai dengan kondisi ini, maka kondisinya dia tidak lulus. Maka ini dilewatin. Begitu. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada koma, petik 2 lulus ya, dan koma, petik 2 tidak lulus. Ingat teman-teman, ketika kita menggunakan tipe data teks, maka kita harus menggunakan petik 2 seperti itu. Oke, keterangannya adalah lulus karena nilainya 75 sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan tadi, yaitu lebih dari atau sama dengan 70. Jika kondisinya di sini adalah 60, maka dia membacanya adalah tidak lulus. Kenapa? Karena perintah yang kita masukkan di sini, logika yang kita ambil itu lebih dari atau sama dengan 70. Sedangkan kolom C ini, kolom nilai, dia tidak memenuhi kondisi ini, maka yang dibaca adalah tidak lulusnya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi paham ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Kita langsung praktek ya. Di sini sudah ada tabel siswa dan kolom nilai. Nah, kita akan mengambil kelulusan dari 15 siswa di sini teman-teman. Dari nilai rata-rata keempat mata pelajaran. Kita akan mengambil keterangan atau kelulusan dari 15 siswa yang ada di sini
berdasarkan rata-rata nilai dari 4 mata pelajaran ini. Begitu. Nah, sebelum kita cek kelulusannya, maka kita tentukan dulu nilai rata-ratanya. Teman-teman masih ingat rumus average ya? Jadi, rumusnya adalah average kita ambil dari mata pelajaran bahasa Inggris sampai dengan agama, lalu kita copy ke bawah. Oke, sudah ketemu nilai rata-ratanya teman-teman. Sekarang kita cek kelulusannya menggunakan rumus logika tadi, yaitu rumus if. Oke, if buka kurung logical test ya, logikanya jika nilai rata-rata di sini lebih dari atau sama dengan 70, maka koma ya, petik 2 lulus. Perintahnya ya, kita perintahkan di sini nampilin value if true, nilai jika benar. Kalau di sini benar di atas 70, maka dia lulus keterangannya. Jika tidak benar atau tidak sesuai, value is false, maka keterangannya adalah tidak lulus. Pastikan teman-teman menggunakan petik koma karena tipe data teks seperti itu. Oke, di sini dinyatakan kelulusannya adalah lulus. Karena apa? Karena memang nilai rata-rata di sini lebih dari atau sama dengan 70. Ya, lebih dari 70. Kita tarik ke bawah. Ada 2 siswa atas nama Jono dan Eko yang tidak lulus karena rata-rata nilainya di bawah 70, yaitu Jono 67,5 dan si Eko 68,75. Seperti itu teman-teman. Jadi dinyatakan tidak lulus. Karena apa? Karena kondisi di sini kita perintahkan jika nilai rata-rata harus lebih dari atau sama dengan 70 dan nilai rata-rata dari si Eko itu di bawah 70, maka yang dibaca adalah keterangan tidak lulusnya, yaitu value if false. Ini dilewati. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya harap teman-teman paham ya. Jika teman-teman belum paham, silahkan videonya diputar kembali, pelajari pelan-pelan dan dipahami. Dengan begitu teman-teman akan bisa ya. Ingat, tidak ada orang yang tidak bisa. Selama teman-teman bisa membaca, menulis, maka teman-teman harusnya bisa. Hanya saja belum paham atau belum tahu. Begitu. Nah, maka dari itu silahkan diputar kembali videonya, dipelajari pelan-pelan dan dipahami. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan cek kondisi pelaksanaannya. Karena bisa jadi ketika 4 mata pelajaran ini ya, 4 mata pelajaran ini itu ada salah satu nilai yang belum terinput ya, belum terinput berarti kondisinya itu masih blank seperti ini, maka secara kelulusan dia tetap lulus dengan nilai rata-rata masih di atas 70, tapi secara pelaksanaan dia belum selesai karena masih ada satu nilai yang kondisinya adalah kosong atau blank. Nah, maka dari itu kita akan ngecek kondisi pelaksanaannya dengan bantuan rumus if digabungkan dengan rumus count blank. Oke, rumus count blank ini begini teman-teman. Count blank. Nah, count blank ini memeriksa kondisi rank yang blank atau kosong. Contohnya seperti ini. Count blank di dalam data mata pelajarannya si Bambang itu apakah ada yang masih belum terinput atau kondisinya blank, maka ada satu, yaitu matematika. Jika kondisi blanknya adalah 2, maka dia ditemukan 2 blank. Berarti ada 2 data yang kondisinya masih kosong dan secara nilai rata-rata dia masih di atas 70, maka keterangan lulusnya lulus, tapi secara pelaksanaan harusnya belum. Begitu ya teman-teman. Oke, kita akan menggunakan rumus if dan count blank untuk memeriksa kondisi pelaksanaannya apakah sudah selesai apa belum. Rumusnya adalah if ya, logikalnya, ingat logikanya berarti tadi apa? Count blank. Karena kita pengen ngecek ada nggak sih di datanya Bambang ini mata pelajaran yang masih kosong atau blank, count blank, lalu lebih dari 0. Maka jika kondisinya benar apa? Belum selesai. Jika kondisinya salah, maka sudah selesai. Oke teman-teman, perhatikan di sini kita menggunakan rumus if dan count blank secara bersamaan. Nah, count blank ini tadi sudah saya jelaskan, ini untuk memeriksa kondisi sel di mana dia akan cek ada enggak yang mata pelajarannya masih kosong. Jika dia ada, ya berarti kan dia ada 1 misalnya atau 2 tadi, dan itu kondisinya lebih dari 0, berarti kan ada tuh, maka dia dinyatakan belum selesai. Tapi jika kondisinya nggak ada ya, kondisinya adalah yang blank itu nggak ada atau 0, maka dia dinyatakan sudah selesai. Kita cek di sini sudah selesai. Kenapa? Karena memang tidak ada yang blank. Tapi jika di sini masih blank, maka dia dinyatakan
belum selesai. Kenapa? Karena dia ngebaca kondisinya ini ada ditemukan count blank, ya, ditemukan blank itu lebih dari 0. Namanya lebih dari 0 berarti ada 1, 2 atau lebihnya, begitu. Dan ketika kondisi seperti itu, maka dia belum selesai. Kondisinya benar kan? Lebih dari 1, maka dia belum selesai, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, yang lain sudah selesai karena memang si Bambang ini ada satu mata pelajaran yang belum terinput secara data. Jika sudah diinput, maka dinyatakan sudah selesai dan lulus. Nah, jika kondisinya dia tidak lulus dan sudah selesai, maka seharusnya dia remedial. Begitu ya, teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, jika teman-teman belum paham, silahkan diputar kembali videonya, dicek kembali, dipelajari dengan pelan-pelan supaya lebih mudah dipahami. Dengan teman-teman paham, teman-teman akan bisa, begitu. Oke, lanjut lagi. Kita akan menggunakan rumus if error ya teman-teman untuk mencegah terjadinya kondisi error pada data kita. Seperti itu. Nah, misalnya data Bambang ini itu belum diinput. Secara pelaksanaan dia belum selesai, namun secara kelulusan dan rata-ratanya itu dia error. Ya, div mengalami kondisi error pada data ini. Dengan error begini itu tidak bisa diapa-apain teman-teman. Jadi misal akan kita jumlahkan, dia tidak bisa. Akan kita rata-ratakan, juga nggak bisa. Kenapa? Karena ini error. Untuk mencegah terjadinya seperti itu, maka kita menggunakan rumus if error seperti ini ya. Rumus if error di mana? Di sebelah sini ya. Jadi if error ini adalah rumus yang digunakan untuk mencegah atau mengganti nilai error dengan nilai yang kita inginkan supaya lebih rapi dan supaya dapat disesuaikan dengan kondisi data kita, begitu. Oke, di sini kan kita ingin supaya data kita ini tidak terjadi error ketika kondisinya memang masih kosong, belum diinput, biar ini itu jadi kondisi 0. Begitu. Oke, caranya adalah kita hapus dulu ya. Lalu rumusnya adalah if error, kita masukkan nilainya. Karena kita akan mengambil nilai rata-rata, maka value di sini adalah rumus average dari rata-rata nilai agama sampai dengan bahasa Inggris. Lalu tutup kurung, koma, value if error. Jadi ketika error tadi mau diganti apa? Karena kita di sini angka ya teman-teman, kita bisa langsung angka 0. Oke, kita bisa tarik ke bawah sesuai dengan yang tadi teman-teman. Tapi jika kondisinya di sini belum terinput, maka rata-ratanya jadi 0 karena errornya tadi sudah kita alihkan ke angka 0 seperti itu. Atau kita juga bisa belum input data, kita copy ke bawah dan kita cek. Jika kondisinya adalah belum diinput, maka dia keterangannya belum input data. Tapi di sini kenapa lulus? Padahal di sininya belum input data. Nah, seharusnya di sini kita menggunakan rumus if bertingkat. Supaya apa? Supaya ketika dia di sini belum diinput data, berarti dia kondisinya adalah sama, belum input data. Oke, lalu gimana if bertingkat? Kita akan menggunakan seperti ini. Jadi contoh ini belum diinput, maka di sini kan keterangannya belum diinput. Nah, tapi di sini lulus karena belum dicek. Dia tidak ada perintah untuk ngecek ini belum input data. Berarti kita menggunakan rumus bertingkat seperti ini teman-teman. Rumus if kita gunakan logika pertama, yaitu jika kolom rata-rata ini adalah sama dengan belum input data, maka koma dia sama belum input data atau belum, koma jika kondisinya salah ya, jika kondisinya tidak sesuai dengan logika ini, maka dia akan ngebaca rumus tadi yang pertama, yaitu lebih dari atau sama dengan 70. Berarti apa? If lagi. If, logikanya apa tadi? Kolom rata-rata lebih dari atau sama dengan 70, maka dia lulus. Jika kurang dari 70, ya tidak sesuai dengan logika ini, maka dia tidak lulus. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat, kita copy ke bawah. Nah, teman-teman, perhatikan di sini. Kondisi pertama adalah dia akan memeriksa terlebih dahulu kolom rata-rata ini apakah belum input data
Jika dia benar belum input data, maka dia muncul keterangan belum. Tapi jika dalam kolom rata-rata ini sudah terinput data, maka dia akan ngecek atau memeriksa kondisi itu apakah lebih dari atau sama dengan 70. Jika benar, maka dia akan menyatakan lulus. Jika salah, maka dia nyatakan tidak lulus. Jadi ini dulu yang dibaca, baru kondisi ini. Begitu teman-teman. Ya, kita bisa lihat contoh di sini. Ya, dia sudah diisi di sini, tapi tidak lulus. Ya, karena kurang dari 70. Seperti itu teman-teman. Ya, coba tadi di sini adalah 70, di sini 80, di sini 90, di sini 80. Pelaksanaan sudah selesai, rata-ratanya 80 dan kelulusannya adalah lulus. Begitu. Di sini masih kosong, di sini pelaksanaannya belum selesai. Seperti itu. Oke, contohnya ada 8 yang belum diinput, maka statusnya adalah belum. Dan karena apa? Karena di sini belum input data dan juga pelaksanaannya belum selesai. Oke teman-teman, paham ya? Silahkan dipahami tadi rumus if error, rumus if bertingkat. Silahkan diulang-ulang videonya sampai teman-teman paham. Dengan teman-teman paham, teman-teman akan bisa seperti itu. Oke, saya ulas kembali. Rumus if error adalah untuk mengganti nilai error. Jika terjadi error, maka dia diganti dengan ini. Nilai apa? Bisa berupa angka, bisa berupa teks. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain juga, supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa membantu orang banyak. Seperti itu. Nah teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin belajar rumus-rumus Excel yang lain, teman-teman silahkan belajar di playlist Belajar Excel Gampang. Untuk link playlist dan video-video lainnya saya sertakan, saya lampirkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga dimudahkan dalam belajar dan teman-teman bisa sukses di masa depan. Oke, sehat-sehat buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Nice.